Oke, silakan duduk Ibu. Bu, aku izin tutup pintunya ya dengan asisten saya ya. Ibu, sebelum lanjut ini, saya anamnesa dulu ya Bu ya. Dengan Bu siapa? Aisyah. Bu Aisyah, usianya berapa Bu? 30 tahun. 30 tahun, rumahnya di mana? Seperti Seperti Raman. Kesini dengan siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Oke, sekarang baru boleh cerita. Sebelum cerita, perkenalkan dulu Bu, saya Bidan Elis yang berjaga pada Polri di sore hari ini ya Bu ya. Nah, sekarang Bu Aisyah bisa cerita keluhannya apa yang dirasakan. Payudara saya sakit. Selain sakit, apa lagi? Kasihnya keluarnya sedikit, Bu. Oh, paling sedikit. Iya. Enggak? Enggak ya. Oke. Jadi kalau di rumah itu nyusuinya kayak mana Bu? Coba tolong dipraktekkan dengan boneka ini ya. Gini sih, Bu. Oh, oke. Lalu di rumah itu Ibu ini enggak merawat payudara Ibu enggak? Enggak, cuma dicuci aja. Oh, cuci aja di bagian apanya? Putingnya? Putingnya. Jadi nggak dikopres-kopresnya seperti itu ya Bu ya? Berarti Ibu di rumah ini kayak melakukan perawatan gitu nggak payudaranya? Enggak ya? Oke. Waktu nyusuin ada kendala nggak? Kasihnya keluarnya sedikit. Oh, keluarnya sedikit. Adanya rewel nggak? Ya. Iya ya. Oke. Jadi gini Bu, yang Ibu alami sekarang, Ibu mengalami masalah laktasi ya Bu ya. Masalah laktasi itu banyak Bu jenisnya. Ada bendungan ASI, ada mastitis, ada juga abses payudara ya Bu ya. Itu nanti kalau ada keluhan seperti itu, benar Ibu langsung sekarang ini nih ke bidan ya Bu ya untuk konsultasi. Nah, selanjutnya Bu, ada ini Bu penanganan tersendiri. Misalkan bendungan ASI bagaimana penanganannya, mastitis seperti apa, lalu abses payudara seperti apa penanganannya gitu ya Bu ya. Itu penanganannya sudah menurut evidence base atau penelitian yang sudah ada ya Bu ya. Jadi gini Bu, yang pertama itu ada penanganannya pakai breast care Bu. Nah, sebelumnya Ibu udah pernah dengar belum penanganan seperti itu? Apa sudah dijelaskan atau lihat YouTube? Gitu? Belum. Nah, jadi Bu, kalau breast care itu ya Bu ya, kita nih ngasih tindakan Bu di bagian payudara itu. Caranya gimana? Payudaranya dimasas. Nah, dimasasnya seperti apa? Itu gini dulu aku jelasin. Jadi tujuannya itu untuk mencegah bendungan ASI Bu. Habis itu bisa meningkatkan higien payudara atau kebersihan payudara ya Bu ya. Terus bisa meningkatkan produksi ASI, bisa melenturkan sama juga menguatkan bodi payudara. Nanti caranya itu bisa Bu dengan tangan ini ditopang Bu, masasnya seperti ini. Tangan ini menopang, di sini dimasas. Sebelum dimasas dikompres dulu, sebaiknya pakai air hangat dan air dingin ya Bu ya. Nanti saya jelaskan lebih detail ya Bu ya. Lalu yang kedua ada Bu pijat oksitosin. Jadi pijat oksitosin nanti bisa dibantu dengan suaminya. Caranya seperti apa? Mungkin kayak ada meja seperti ini Bu ya. Ada meja, Ibu duduk di kursi, dikasih bantal nih mejanya, lalu Ibu seperti ini. Nah, nanti suaminya dari belakang itu melakukan pijatan Bu. Pijatannya itu dari tulang belakang ya Bu ya. Itu di antara kostal ke-5 sama ke-6. Di ini loh Bu, skapula atau kalau orang ngomong tuh entong-entong. Nah, di situ ya Bu ya. Nah, itu akan mempercepat kerja saraf Bu. Parasimpatetik untuk apa? Untuk merangsang hipofisis posterior. Nah, pijat oksitosin ini dilakukan untuk apa? Untuk merangsang refleks oksitosin atau refleks let down. Jadi dengan pijatan itu kita akan lebih merasakan nyaman ya Bu. Dengan kita nyaman, ASI akan berpengaruh untuk keluar.
Oke, selanjutnya Bu, yang poin 3 itu ada teknik relaksasi Bu. Nah, kalau teknik relaksasi itu dilakukan pijatan relaksasi yang dilakuin sama ibu sendiri nih pada bagian payudara. Nah, itu biasanya dilakuinnya di waktu senggang aja Bu, gitu. Misalkan pas ada lagi bobo, di waktu senggang. Terus suasana juga harus yang ini Bu ya, suasananya tuh harus tenang. Nah, nanti bisa pakai ini Bu yang aman, minyak zaitun atau baby oil ya Bu ya. Terus biasanya itu dilakukan mulai usia kehamilan trimester 3. Itu baiknya untuk teknik relaksasi. Jadi yang di bagian selanjutnya itu ada massage endorfin Bu. Jadi massage endorfin itu atau pijat endorfin itu fungsinya dapat merangsang pengeluaran hormon endorfin Bu. Nah, itu dapat menstimulasi refleks prolaktin sama oksitosin. Jadi bisa meningkatkan relumasi. Itu ya Bu ya. Lanjutnya ada hypnobreastfeeding Bu. Kalau hypnobreastfeeding itu lebih tepatnya kayak membuat ibu lebih relaksasi Bu. Jadi dapat ningkatin hormon prolaktin sama si hormon oksitosin nih. Untuk apa? Untuk kelancaran produksi ASI. Seperti itu Bu. Nah, lalu ada nih gimana caranya untuk hypnobreastfeeding itu ya. Kita kayak ngasih kalimat, kayak ngasih sugesti yang positif ditanam di pikiran bawah sadar ibu. Jadi nanti itu bisa meningkatkan keyakinan ibu waktu proses menyusui. Seperti itu. Ya Bu ya. Selanjutnya ada tentang posisi mulut bayi yang benar Bu ya. Jadi kalau nyusuin bayi ya Bu ya. Jadi Bu, cara nyusuin yang benar, ini yang tangan kanannya menopang payudara. Nah, sebelum dimasukin ke mulut, baiknya itu kayak didekatkan ke hidung dulu Bu. Kenapa? Supaya seperti merangsang, oh ini loh nak, bau ASI, bau putih itu seperti ini. Nah, nanti waktu mau masukin, nunggu mulut dia itu mangap dulu Bu. Kalau baru mulut dia ngebuka dikit, jangan dimasukin. Karena nanti yang masuk dulu itu yang kena ke hisapnya itu putingnya. Nah, itu bisa menyebabkan puting lecet. Baiknya nunggu dia benar-benar mangap lebar, mulutnya baru dimasukin. Nah, kita waktu nyusuin bagusnya itu kalau bisa kena air rolanya Bu, kayak coklat sekitar puting itu Bu, yang lebar itu. Jangan cuma putingnya aja ntar lecet. Nah, seperti itu ya Bu ya. Oke, sampai sini Ibu paham? Ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Cukup. Bu, saya tanya sebentar boleh ya? Ya. Oke, tadi untuk penjelasan tadi masalah pada ASI itu apa aja yang Ibu rasain? Asinya kering. Oke, ASInya kering. Iya. Nyeri. Oh, iya. Jadi ada 3 masalah tadi itu Bu ya. Ada seperti dominasi, ada seperti akses payudara sampai mastistis ya Bu ya. Oke. Terima kasih ya Bu ya untuk waktunya sore ini. Maaf telah mengganggu waktu sorenya. Terima kasih banyak. Semoga setelah ini problem pada yang Ibu alami sekarang segera usah ya Bu ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.